megah SMP 3 Rau, namamu terukir indah. Dengan semangat juang kita belajar bersama, mencari ilmu meraih cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu penguji UKIN yang saya hormati, perkenalkan saya Guru PAI SMP 3 Rau Kabupaten Pasaman, sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2024. Nama Asmareni, NIM 21124431, LPTK UIN Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi. Pada hari ini akan mengambil video pembelajaran tanggal 29 Januari 2025, mata pelajaran PAI, elemen akidah akhlak, submateri beriman kepada malaikat Allah. Video ini adalah bertujuan sebagai salah satu tugas dan uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu tanyakan dulu, apakah semuanya hadir? Hadir, Bu. Hadir. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan apa yang hadir kalian tetap semangat pada hari ini ya. Nah, kemudian kita cek dulu keadaan kita. Apakah semuanya pada pagi hari ini sudah makan? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Untuk itu lebih semangat lagi kita belajarnya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, supaya pembelajaran kita lebih bermakna, tolong dulu siapa yang dulu tadi datang, Erapia. Nah, silakan dipimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana
salah seorang teman kalian untuk membacakan Al-Quran. Pada saat ini silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Shadaqallahul azim. Ya, dengan telah dibacakan ayat Al-Quran oleh salah seorang teman kamu, membuat hati kita tenang dan nyaman untuk belajar sampai akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita akan menyanyikan lagu nasional. Siapa yang memimpinnya silakan ke depan. Terima kasih. Kita telah melakukan untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Ibu ingin bertanya dulu. Minggu kemarin kita juga sudah membahas, yaitu materinya adalah iman kepada Rasul. Jadi iman kepada Rasul. Siapa yang bisa melihat apa itu iman? Ayat. Percaya, bagus. Nah, kemudian untuk hari ini kita belajar tentang iman kepada malaikat, yaitu bahagian dari rukun iman yang berapa jumlahnya? 6. Nah, jadi kita sebagai seorang muslim harus mengimani rukun iman yang sesuai dengan syariat Islam. Salah satunya adalah iman kepada malaikat. Maknanya bahwasanya dalam kehidupan sehari-hari ini, kalau kita beriman kepada malaikat, itu berprasangka baik selalu, bahwasanya setiap kita berbuat memang kita harus tahu bahwasanya kita selalu dijaga oleh malaikat. Baik. Nah, kemudian sebelum kita memasuki pembelajaran lebih lanjut, Ibu akan mengetahui dulu untuk sejauh mana kita akan mempelajari pada hari ini. Materi kita adalah iman kepada malaikat. Jadi Ibu kasihkan soalnya, kamu jawab itu sekitar 5 menit. Yang 12 silahkan kumpulkan nanti ya.
Terima kasih. Nah, anak-anak sekalian, sebelumnya lebih lanjut lagi, kita lihat dulu tujuan dari pembelajaran kita. Nah, ini siapa yang bisa membacakannya? Tampak di belakang? Iya, silakan, Aisyah. Tugas pembelajaran 1. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian kalimat kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalilnya. Iya, 2. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian makhluk gaib. iya, 3. Peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. iya. 4. Peserta didik dapat menjelaskan perbedaan malaikat, jin dan manusia. Iya, jadi itulah yang dibacakan oleh teman kamu. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Setelah kita lihat tujuan dari pembelajaran kita, kembali ibu bertanya di sini. Nah, apa itu malaikat? Siapa itu malaikat? Ya. Malaikat adalah makhluk gaib. Betul. Nah, siapa lagi? Ada yang tahu lagi? Siapa itu malaikat? Iya. Ini. Makhluk yang tercipta dari nur. Oke, bagus sekali. Nah, kemudian setelah mengetahui materi kita ini, sudah tahu kita tujuannya untuk hari ini. Supaya fokus lagi dalam pembelajaran kita ini, marilah kita sama-sama dulu menyemangatkan diri dengan mengadakan ice breaking. Ya. Nah, terima kasih. Tepuk tangan kita dulu. Ya, untuk pembelajaran kita lebih lanjut, mari kita simak dulu ada materi kita di depan supaya dijelaskan sedikit. Nah, sebelumnya Ibu juga akan menjelaskan kepada kalian sebelum kita melihat penampilan materinya, yaitu metode yang kita gunakan ini adalah metode PBL. Ya, kalau dibagi dari beberapa kelompok yang sudah diatur tadi. Nah, kemudian menyelesaikan sebuah masalah, ada masalahnya nanti tentang yang Ibu terangkan ini, materi kita pada hari ini. Bisa dipahami? Bisa, Ya. Nah, ini dia. Materi kita pada hari ini adalah iman kepada malaikat Allah. Nah, kita lihat apa itu konsep iman kepada kitab Allah. Yang pertama kita harus mengetahui dulu iman kepada malaikat itu adalah merupakan rukun iman yang berapa? Kedua, yaitu makhluk atau ciptaan Allah dari nur dan cahaya. Nah, jadi dapat dilihat bahwasanya pengertian dari iman kepada kitab Allah itu berarti meyakini. Kita harus yakin sepenuh hati, melafalkannya dengan mulut dan membuatkannya dengan perbuatan. Yaitu yakin kita bahwasanya ada malaikat yang mengawasi kita dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya keberadaan malaikat ini itu bersifat gaib. Nah, tetapi kita harus yakin bahwasanya selalu ada. Nah, jumlahnya pun hanya Allah yang mengetahui. Tapi di batas pengetahuan Allah itu dalam Al-Quran yang wajib kita ketahui berapa malaikat itu? Berapa? 10. Bagus. Nah,
Iya, itulah dia tadi dalil tentang iman kepada malaikat. Apa yang dilihatnya di sana? Kemudian kita lihat lahu man fis samawati wa ma fil ard. Ya, di situ wa fil ard artinya itu adalah adanya di langit dan di bumi. Jadi keberadaan malaikat itu adalah diakui, dirasakan, ya, diimani bahwasanya keberadaan malaikat itu ada di langit, ada di bumi seluruhnya, yang mengatur semua kekuasaan Allah itu. Jadi dia punya urusan, yaitu mengatur perintah sesuai dengan perintah Allah. Nah, jadi malaikat ini adalah malaikat yang patuh dan selalu taat kepada Allah, berbeda dengan manusia. Ya, jadi dari sini kita bisa hendaknya seperti itu. Apa yang dilihat? Kita akan selalu meneladani ketaatan dari malaikat kepada Allah. Nah, itu yang akan kita teladani. Ya, selanjutnya apa yang ditegaskannya di sini? Allah mengisyaratkan keberadaan malaikat bahwa selalu mereka bertasbih. Ya, bertasbih setiap malam, setiap siang, bahkan setiap saat tiada henti, saking patuhnya terhadap perintah Allah. Jadi dia tidak punya kuasa untuk mengelak akan hal itu. Ya, yang berbeda dengan manusia. Manusia ini diberi kekuasaan, namun di balik itu manusia punya titik tiga. Yang mana manusia punya pikiran, manusia punya nafsu, manusia punya hati. Inilah yang mengendalikan manusia. Berbeda dengan malaikat yang tidak punya hal itu untuk berbuat. Ya, bisa dipahami? Bisa. Ya. Kemudian, ini dia tugas malaikat itu. Tugas malaikat yang selalu setiap saat yang dikerjakannya sesuai dengan perintah Allah. Yang pertama adalah menyampaikan wahyu dan risalah kepada nabi dan rasul. Nah, kemudian apa lagi? Meneguhkan hati hambanya yang sangat tulus. Kemudian apa lagi? Menjaga orang-orang yang beriman baik di akhirat maupun di dunia. Nah, kemudian perantara untuk melaksanakan hukum bagi orang-orang kafir. Nah, itu yang sebagai peringatan tadi bagi orang kafir itu. Nah, kemudian apa lagi? Mendorong manusia untuk selalu berbuat baik. Nah, ini dia nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui, yang tersurat dalam Al-Quran adalah jumlahnya 10. Masing-masing punya tugas semuanya ini. Nah, ini yang wajib kita pahami, kita ketahui apa itu tugasnya, apa itu yang diperintahkan oleh Allah kepada malaikat yang 10 malaikat ini yang wajib diketahui sebagai umat Islam. Nah, kemudian di sini itu sekilas materi kita pada hari ini. Kemudian ibu membagi menjadi 3 kelompok. Ya, 3 kelompok yang seperti yang sudah diapakan. Silakan dibentuk kelompoknya sendiri. Jadi 3 kelompok. Pengertian malaikat dan dalilnya, ya. Nah, ini dia. Kemudian kelompok 2 adalah menjelaskan nama dan tugas malaikat yang 10 itu, ya. Kemudian kelompok 3 adalah menjelaskan perbedaan malaikat, jin dan manusia. Nah, silakan dikerjakan. Waktunya nanti itu sekitar 20 menit. Nah, silakan bekerja. Nah, yang kita ibu nilai di sini adalah bagaimana
dengan baik. Silakan dibuka bukunya. Ya. Ya, silakan dibuka buku paketnya itu. Di dalamnya ada semuanya. Sudah selesai? Sudah. Baiklah. Untuk membahas dari permasalahan yang timbul setelah melihat materi kita tadi. Nah, Ibu ajukan kepada kalian dulu. Siapa yang terlebih dahulu menampilkan hasil diskusinya? Boleh tidak berurutan? Boleh nomor 3 dulu, boleh nomor 2 dulu, boleh nomor 1. Silakan. Siapa dulu? Nampilkan. Ya, silakan. Kelompok berapa? Sebut kelompoknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan atau mendiskusikan pengertian iman kepada malaikat dan dari Tuhan. Anggota kelompok kami ialah Beni Hairani, Musi Baramdani, Aisyah, dan Bapak Al-Fatih. Iman kepada malaikat adalah mempercayai sepenuh hati bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya atau nur untuk menjalankan tugas-tugasnya tertentu yang telah diperintahkan oleh Allah. Dalilnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu ma fis samawati wal ardh wa ma indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastakhsirun. Yang artinya, hanya miliknya siapa yang di langit dan di bumi. Malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bukan aku. Ya, itu yang tadi yang dibahas oleh kelompok 1 yang menyebutkan bahwasanya iman kepada malaikat itu percaya dan yakin bahwasanya malaikat itu ada makhluk yang diciptakan dari nur oleh Allah dan ada dan harus kita akui keberadaannya baik itu di bumi maupun di langit.
Tuhan beserta tugas-tugasnya. Nama malaikat beserta tugasnya. Jibril menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Mikail mengatur rezeki dan menurunkan hujan. Israfil meniup sangkakala di hari kiamat. Israil mencabut nyawa makhluk hidup. Mungkar menanyakan amal perbuatan di alam kubur kepada orang yang telah meninggal. Nakir menanyakan amal perbuatan di alam kubur kepada orang yang telah meninggal. Rakib mencatat amal baik manusia. Atid mencatat amal buruk manusia. Malik menjaga pintu neraka. Ridwan menjaga pintu surga. Baiklah, sampai di sini diskusi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya yaitu tentang tugas dan nama-nama malaikat. Bahwasanya setiap malaikat yang 10 itu punya tugas tersendiri yang diutus oleh Allah berdasarkan peraturan yang ada di langit dan di bumi. Ya, selanjutnya kelompok 3, silakan presentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang perbedaan malaikat jin dan manusia. Anggota kami yaitu saya sendiri, Ramanda Sriani, dan Naila Asifa, Nur Aini, dan Alwi. Kami akan mempresentasikan tentang perbedaan malaikat jin dan manusia. Jin diciptakan dari api, manusia diciptakan dari tanah, dan malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan berikan. Jadi semuanya yang sudah tampil hari ini yang terakhir adalah perbedaan malaikat jin dan manusia. Saudara, kita ambil suatu kesimpulan dari hasil diskusi ini bahwasanya beriman kepada malaikat merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim. Maka ketika seseorang tidak mengakui adanya malaikat, berarti bukan seorang muslim yang beriman. Ya. Setelah kita menampilkan hasil diskusi kita pada hari ini, mari kita sama-sama ambil kesimpulannya. Coba, siapa yang bisa ambil kesimpulannya? Tidak? Ya, silakan. Kesimpulan 1. Setelah belajar tentang iman kepada malaikat, kita jadi paham bahwa iman kepada malaikat itu penting sebagai bagian dari iman. 2. Kita juga belajar bagaimana fungsi iman kepada malaikat bisa kita hubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya, selalu berbuat baik karena kita tahu ada malaikat yang mencatat amal. Iya, jadi itulah kesimpulannya bahwasanya kita beriman kepada malaikat itu akan selalu merasa waspada terhadap segala sesuatu tingkah kita. Kita memahami bahwasanya malaikat selalu ada yang menjaga kita di setiap kelakuan kita. Jadi kita teredukasi untuk selalu berbuat baik, ya, selalu beramal soleh dan selalu untuk berperilaku sesuai dengan ajaran Islam untuk menambahkan pahala kita. Ya, kemudian bagaimana perasaannya hari ini dalam belajar? Senang, Bu. Alhamdulillah. Untuk minggu depan, nah kita memiliki tugas. Coba dilihat pada buku halaman 179 uji kompetensi 6. Nah, kemudian baca tolong bab 7 yang belajar tentang hidup sederhana dan hemat. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran, Ibu akan mengambil dulu hasil kalian hari ini dengan dibuktikan dengan lembaran pertanyaan yang dipastikan sama kalian. Ya, nanti akan dikumpulkan oleh ketua kelas. Ya, silakan dijawab. Ibu kasih waktunya 5 menit.
Sudah selesai? Sudah. Ya, kepada ketua kelas silakan dikumpul. Ya, terima kasih. Ya, dengan berakhirnya evaluasi tadi, maka berakhirlah materi kita untuk hari ini. Semuanya mudah-mudahan dengan apa yang kita belajar hari ini dapat kita paham secara bersama.